Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas proyek mata kuliah pemrograman mobile, yang di mana kami mengambil tema yaitu aplikasi tiket konser. Disusun oleh Reva Febian dengan NIM 345, Arijal Firmansyah dengan NIM 350, kemudian ada Cynthia dengan 358. Baiklah, selanjutnya yang akan laporannya akan dijelaskan oleh teman saya itu Arijal. Oke, baik di sini. Dipersilakan kepada Arijal. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Di sini kita ketahui dulu daftar isinya ada 5. Yang pertama latar belakang perlunya aplikasi, yang kedua tujuan aplikasi, yang ketiga perancangan aplikasi, yang keempat hasil implementasi, yang kelima pembagian tugas anggota kelompok. Satu, latar belakang perlunya aplikasi. Indonesia merupakan negara yang cukup maju dalam perkembangan industri kreatif. Salah satu adalah dalam bidang musik. Tidak dapat dipungkiri, musik merupakan hal yang cukup menyenangkan. Bahkan sebagian orang tidak bisa hidup lepas dari musik. Genre musik pada saat ini sangat pesat di mana industri musik berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan musik merupakan salah satu bentuk kesenian yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Dilihat dari berbagai genre musik yang beraneka ragam, di mana anak milenial sekarang tidak hanya menyukai satu genre musik yang sama, tapi juga banyak genre musik yang lainnya. Konser musik adalah suatu hal yang sangat dinantikan oleh para penikmat musik, sehingga hanya untuk memberi tiket konser musik, terkadang para penikmat musik harus menunggu lama antrian pembelian sehingga hal itu dapat membuang energi dan waktu. Dengan berkembangnya teknologi komputer, dapat menggunakan salah satu ilmu jual beli di bidang komputer yang menggunakan teknologi internet yaitu e-commerce. Melalui ilmu e-commerce itu dapat dibangun sebuah website atau aplikasi yang menyediakan layanan untuk penjualan tiket konser secara online. Sehingga dapat memudahkan para penikmat musik untuk dapat membeli tiket konser dengan mudah dan cepat tanpa membuang energi ataupun waktu yang banyak. Aplikasi tiket konser dapat membantu dalam organisasi dan promosi event, serta memudahkan proses pemesanan tiket. Aplikasi tiket konser dapat memudahkan pembeli atau pelanggan dalam pemesanan tiket konser, serta membantu penikmat untuk antusias event musik mendapatkan informasi tentang event dan mengikuti acara. Aplikasi tiket konser dapat terintegrasi dengan sistem pembayaran elektronik untuk memudahkan proses pemesanan tiket. Aplikasi tiket konser dapat membantu dalam pemasaran event, baik itu sendiri atau bersama dengan organisasi lain. Hal ini memungkinkan promosi konser dan penjualan tiket konser. Eh, yang kedua, tujuan aplikasi. Tujuan aplikasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah dalam proses pemesanan tiket konser, seperti kesulitan pemesanan, kurangnya informasi tentang event, dan keterbatasan dalam pembelian tiket. Selain itu, aplikasi tiket konser juga dapat membantu dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah. Aplikasi ini juga memiliki tujuan untuk mendukung pelaku usaha dengan mempromosikan acara mereka kepada masyarakat dengan memberikan exposure yang lebih luas. Diharapkan dapat meningkatkan penjualan tiket agar meluas dan merata. Perancangan aplikasi. Yang pertama, alur aplikasi. User akan melakukan register terlebih dahulu, kemudian dia akan mendapatkan password dan email dan password. Dia membuat email dan password. Kemudian user akan login, sistem akan menampilkan halaman aplikasi. User akan memilih tiket konser yang diinginkan. User akan menampilkan tampilan pembayaran. User akan memilih metode pembayaran. Mohon maaf, maksud saya sistem akan menampilkan tampilan pembayaran. Selanjutnya, sistem akan menampilkan riwayat pembelian. Kebutuhan data, kita di sini membutuhkan dua data. Yang pertama data user, tentunya siapa yang akan membeli tiket dan eh, kapan dia akan membeli tiket. Nah, yang kedua kita juga perlu data tiket konser tentunya. Kapan orang itu akan mengadakan tiket konser dan genre apa yang ditampilkan oleh orang itu sebagai penyelenggara. C. Fitur yang terdapat pada aplikasi. Yang pertama ada fitur login, fitur profile,
fitur register, fitur pembayaran, dan fitur lokasi. Hasil implementasi berisi desain UI, cuplikan coding berikut hasil implementasi, setiap gambar dan listing kode wajib disertai penjelasan. Nah, di sini ada tampilan awal kami. Berikut ini tampilan awal kami. Selanjutnya ada listing kode tampilan awal Kotlin. Nanti kita jelaskan di bagian Android Studio-nya. Selanjutnya ada listing kode tampilan awal XML. Terus ada login, ada XML, ada Kotlin-nya kode login. Terus ada screenshot XML kode login. Di sini ada tampilannya juga, desainnya. Terus kita ada menu register. Di sini tempat user membuat username, email, dan password. Terus ada register Kotlin. Selanjutnya ada register XML di sini. Lanjut ke halaman utama. Kita di sini ada lokasi juga kita masukkan di halaman utama. Kemudian ini kode Kotlin-nya dan listing kode halaman utama. Selanjutnya halaman profile, kode Kotlin-nya. Selanjutnya ada kode profile XML-nya. Ada halaman pembayaran dan kode Kotlin-nya. Terus ada screenshot listing kode pembayaran XML. Terus ada maps yang kita buat. Di sini ada lokasi maps Kotlin-nya, kodenya. Dan screenshot maps.xml-nya. Ini loading, listing kode Kotlin-nya dan XML dari loading. Di sini yang kelima kita ada pembagian tugas anggota kelompok. Yang pertama ada Rival Febian dengan NIM 21000018345. Pekerjaannya membuat coding XML dan Kotlin, membuat Google Maps API, membuat database. Yang kedua ada Arijal 21000018350 membuat coding XML dan Kotlin, menguji aplikasi. Yang ketiga ada Cindy Avia Putri dengan NIM 21000018358. Pekerjaan dalam kelompok ini membuat coding XML dan Kotlin serta membuat laporan. Sekian dari laporan tugas proyek kami. Akan kami alihkan ke debugging dari aplikasi Android Studio-nya. Implementasi langsung ke Android Studio-nya kepada Mas Rival. Oke, terima kasih Saudara Rizal. Oke, akan saya lanjutkan dengan mengimplementasikan ke program Android ke Android Studio. Saya izin share screen dulu. Oke. Apakah tampilan sudah ada? Sudah, Mas. Oke, siap. Nah, sini saya running ulang dulu. Oke. Nah, yang pertama kita ada di main activity. Terus. Nih. Di main activity kita dapat tampilannya di mana ada dua button login dan register. Di sini saya menggunakan find view by untuk menyambungkan dengan XML. Yang di sini ada pertama ada button untuk login ke activity login. Terus ada button ke activity register. Oke, sesuai alur kita mencoba register terdahulu. Pertama kita memasukkan username. Terus kita masukkan email. Password.
Kita konfirmasi lagi passwordnya. Oke, kita coba register dahulu apakah berhasil. Oh, mungkin ada email yang salah. Oke. Verifor Febian 12. Apakah berhasil? Oke. Akun yang tadi yang telah kita daftarkan, kita bisa masukkan lagi. Apakah akun tersebut sudah terdaftar? Nah, di sini juga kita punya dua opsi, menggunakan akun yang kita daftar sendiri atau kita bisa login dengan Google. Kita coba dengan mendaftarkan akun kita yang telah kita buat tadi. Coba ya. Berhasil? Ya, berhasil login. Nah, setelah berhasil login, kita ke halaman beranda, yaitu yang halaman yang kita bisa mencari event-event di sekitar atau event-event yang sedang ada gitu. Nah, sini kita mencontohkannya. Di sini ada event Prambanan Jazz. Terus ada profil. Nih. Nah, kita menggunakan database ya untuk menyimpan akun yang telah kita daftarkan tadi. Untuk database-nya saya menggunakan Firebase. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini akun saya terdaftar di Firebase autentifikasi. Terus yang kedua, kita juga bisa edit profile. Kita bisa edit, tentunya saya mengubah nama pengguna ya menjadi apa ya, Ujal. Kita lakukan. Nah, user sini berubah. Oke, kita kembali dulu. Cek sebentar. Nah, setelah itu kita juga bisa menggunakan map atau setiap event itu pasti ada lokasi. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, maps itu akan menampilkan lokasi event tersebut di sekitar mana. Nah, ini ada di Prambanan Temple atau di Candi Prambanan. Oke. Lagi itu jika kita ingin pesan tiket, kita tinggal klik aja. Nah, di sini akan detailnya. Apa itu event apa? Ada nama eventnya, ada alamatnya, ada waktunya, dan ada deskripsinya, dan juga ada siapa pembuat event tersebut. Terus kita lakukan join. Oke, data berhasil diperbarui. Nah, di sini akan menampilkan pembayaran. Kita bisa menggunakan kartu kredit, BCA, atau ShopeePay. Dan juga ada jumlah tiket. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk adanya pembayaran kita belum melanjutkan karena itu bakal berhubungan bersama mitra ya. Bisa dengan BCA, ShopeePay, atau yang lain-lain. Itu belum kita lanjutkan karena kita belum sejauh itu. Terus oke, untuk penjelasan codingannya. Nah, ini ada main activity, terus ada login. Ya, ini ada login. Nah, kita menggunakan itu ya. Yang di bagian login kita menggunakan binding untuk terhubung sama layout di XML. Nah, sini ada codingan autentifikasi, apakah dia berhasil login atau gagal login. Nah, seperti ini. Terus juga di bagian profil ya sama. Di bagian profil juga kita menggunakan Firebase, yaitu fiturnya yang berupa database. Yang tadi kan itu yang login kita hanya menggunakan autentifikasi. Tapi kita juga menambahkan itu juga menambahkan Firebase juga sih. Makanya kita bisa cek nanti di database-nya.
Untuk bagian profil kita menggunakan database-nya, ini ada URL-nya nih. Ini database yang saya punya di Firebase. Terus ada register juga sama. Tuh ada user ID, maka yang user yang telah kita buat akan tersimpan di tabel user ID. Ini sebagai atribut. Oke. Ya di sini ada itu ya, ada array-nya. Itu username sama emailnya. Dia bakal tersimpan di sini. Ini juga ada Firebase database. Terus apa lagi? Pembagian ini juga. Nah ini ya semuanya sama. Ini semua tersimpan di database. Jika tidak tersimpan di database, maka di bagian pembagian tidak otomatis keluar ya di sini ya. Tidak berhasil nih, datanya berhasil diperbarui. Nah, ini sebenarnya kosong. Tetapi database kita yang membuat dia muncul secara dinamis. Oke. Apa lagi ya? Oke, kita langsung aja ya di database-nya untuk membuktikan apakah codingan akun kita tadi serta tiket konsernya juga tersimpan di database. Ini kita cek ya. Nah, ini ada nih. Nah, ini tiket tuh, lokasi event di mana, nama event di sini, permanen JS tuh. Semua tersimpan di database. Kita menggunakan real time database ya. Ini juga tersimpan akun kita nih. Ini email saya tadi kan, level 12 email dan username ini ya kalau kita edit ya, contohnya tadi kan Reza Firmansyah, saya ubah lagi jadi Cindy Afia. Tuh, data terbaru maka di file juga berubah jadi Cindy Afia. Oke, nah untuk lagi kan ada juga nomor telepon alamat, itu belum saya lanjutkan karena itu bakal saya buat di itu ya secara lengkap jika aplikasi ini sudah sempurna. Tapi ini masih belum sempurna karena kita juga belum menghubungi mitra untuk melakukan pembayaran. Untuk bagian maps saja, kita langsung ke bagian maps saja ya. Bagian maps di sini. Bagian maps nih. Untuk map tersendiri kita menggunakan mana ya? Nih, kita menggunakan ini apa ya? Itu apa? Koordinat yang kita ambil dari Google Maps secara langsung untuk meletakkan marker atau peta penanda di mana lokasi tersebut. Nah, kita bisa tambahkan di sini Prambanan. Ini cari Prambanan ini sebagai marker. Terus level ini biar kita langsung zoom, nggak perlu dari jauh-jauh perlu kita manual lagi. Terus untuk membuat maps kita menggunakan API ada di nih. Sebentar. Nah, sini kita menggunakan API yang telah kita buat ya. Ntar API-nya disimpan di mana ya? Saya lupa. Sebentar ya. Kan? Ya benar, tadi di bagian itu berarti API-nya di bagian Manifest.
Berarti yang tadi ya, API di sini. Ini API yang kita buat di Google Cloud. Jika tidak menggunakan API, maka kita tidak akan bisa menggunakan Google Maps dari Google. Setelah itu ini ada di Android Manifest terdapat activity maps, profile, text, lokasi, login, register, dan lain-lain. Oh, ini story kita belum pasang ya, sorry. Terus, nah, di sini kita pure menggunakan database dari Firebase ya, tidak guna room database, kita tidak menggunakan database internal ya, kita menggunakan Firebase. Oke, untuk program segitu saja ya. Ini XML-nya. Kita di sini rata-rata menggunakan binding sih untuk menghubungkannya dengan activity. Ya, ini kita rata-rata menggunakan binding semua. Saya jarang menggunakan file itu, apa ya namanya? Saya juga tidak menggunakan radical view juga. Oke, untuk program segitu saja. Oke, database. Oke, aman. Oke, untuk implementasi dan pembacaan dan penjelasan dari coding segitu saja dari saya. Jika dilanjutkan makan lama ya, dan cukup berat juga ini. Oke, untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Cindy ya. Silakan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Jika ada kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.